wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ronggahadi? Ketemu lagi bareng sama Novi di Talkshow on the Spot, ngobrol bareng Ronggahadi. Kali ini Novi nggak sendirian karena bersama dengan Ustadz Ubaidillah. Beliau ini adalah kepala sekolah di MI Murni Sunan Derajat Lamongan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Novi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah ya. Dan memang nih untuk di tingkat MI sendiri, karena Ustadz ini adalah salah satu kepala sekolah ya, jadi tahu karakter anak, tahu gimana sih khususnya untuk di tingkat MI pendidikan dasarnya atau karakternya ini dibangun sedini mungkin. Kalau di MI Murni sendiri ini gimana nih Ustadz? MI Murni merupakan lembaga yang memang berbasis agama sesuai dengan visi misi kami, mewujudkan generasi Qurani, berakhlakul karimah, berprestasi dan berbahasa internasional. Ada domain yang benar-benar kita perkuat, yakni di religius. Baru nanti ketika anak memiliki karakter yang kuat, baru kita lagi pindah ke domain yang berupa kognitif. Iya, jadi memang ada beberapa pelajaran tertentu yang nantinya juga mengarahkan anak-anak lebih ke religius, kognitif, seperti itu. Dan harus balance, ada beberapa ekstrakurikuler atau mungkin intrakurikuler. Ada, jadi kan muatan-muatan religi itu bisa tertuang di 3 elemen pokok. Manovia, ada intrakurikuler yang itu terintegrasi dengan mata pelajaran masing-masing. Ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kecakapan anak. Nah, di situ kami memasukkan ekstra-ekstra yang memiliki nilai religi seperti tahfidz. Ada juga nilai-nilai itu terintegrasi di kegiatan yang sifatnya co-kurikuler seperti proyek P5RA. Jadi di penguatan proyek profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jadi ini semacam kegiatan yang anak-anak itu mengerjakan proyek mulai dari kegiatan awal, kegiatan pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan lain-lain. Nah, di situ anak-anak akan tertanam, terintegrasi terkait dengan penguatan karakter. Contoh misalkan kerjasama, contoh misalkan kemandirian, contoh misalkan ta'adub, bagaimana anak-anak itu memiliki etika yang baik sesama teman, antar guru, dan lingkungan masyarakat. Itu yang paling kuat. Nah, ketika nanti nilai-nilai ini kuat, anak-anak memiliki kebiasaan yang kuat, maka kognitif itu nanti akan mengikuti. Karena kami yakin, kalau hanya kita perkuat masalah kognitif, di AI selesai. Anak-anak tinggal cek di ChatGPT, selesai. Pertanyaan apapun, pertanyaan apapun, mau dari matematika, mau dari IPA atau sains, mau dari IPAS misalnya, di situ anak-anak selesai. Tapi ketika penguatan karakter, saya yakin sampai kapanpun teknologi tidak akan bisa mengambil peran itu. Betul, memang benar banget ya, apalagi sekarang ya Ustadz ya. Ini kayaknya kalau anak-anak, istilahnya kalau orang awam ya seperti saya, mungkin nilai unggah-ungguhnya, sopan santun kepada orang tua dan lain sebagainya, bahkan yang nantinya akan terbawa menjadi kebiasaan di rumah. Ada nggak sih Ustadz cerita-cerita mungkin dari orang tua atau wali murid ya, mungkin sempat ini bercerita gitu, pernah dengar ini kebiasaannya hingga sampai di rumah loh, ini hal-hal positif itu? Biasanya kan wali murid, terutama yang berkesan itu ketika wali murid baru, kelas 1 dan 2. Karena di kelas 1 dan 2, kita sudah mulai menanamkan anak itu terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu tanpa adanya perintah. Kalau anak-anak terbiasa, maka di kondisi apapun, kapanpun dan dimanapun, dia akan terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Karena memang sholat itu sesuatu yang substansi dalam kehidupan lah, Kalau boleh saya menyadur sebuah makalah di kitab Minahus Arba'ur Rasail, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah fa wujidat tamatan kubilat wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalihi. Artinya, ketika sholat itu memiliki grade yang baik, maka seluruh amal ibadah akan ikut. Tapi sebaliknya, ketika sholat itu memiliki grade yang di bawah standar, maka seluruh amal ibadah mengikuti itulah. Begitu juga di MI Murni, yang kita kuatkan anak-anak terkait sholat 5 waktu,
wudunya baik, karena itu kan sesuatu yang sifatnya beruntun. Wudunya baik, sholatnya baik, jamaah baik, maka karakter itu akan terbentuk, dan kami yakin akan itu. Pernah wali murid 1 dan 2 itu biasanya menyampaikan, Alhamdulillah Ustadz, semenjak Ananda di MI Murni sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Dan kemampuan mengajinya, karena memang kita branding kita itu madrasah Qur'ani. Madrasah Qur'ani, jadi anak-anak kemampuan membaca Quran sebagai pedoman hidup kita itu sudah memiliki kemampuan yang baik di anak yang usianya seperti itu gitu, Mbak. Oke, memang ini seperti komplit banget ya Ustadz ya, mulai dari kognitifnya, agamis, kemudian hal-hal lain yang nantinya juga menunjang anak ini menjadi suatu kebiasaan. Yang pasti itu kayak digaris bawahi orang tua ya, tanpa menyuruh si anak tahu kapan waktunya sholat. Itu contoh-contoh sederhana yang justru malah dari dasar dari anak-anak itu harus dibangun seperti itu, Sobat Rongadi. Nah, Ustadz, ini ekstrakurikuler dari MI Murni, mungkin Ustadz juga bisa bercerita nih, ada beberapa ekstra yang ekstra di MI Murni itu sekitar ada 17, kurang lebih ada 17. Banyak ya? Nah, 17 itu kalau kita lihat dari kemampuan dan kecakapan anak-anak, 80% sudah terpenuhi. Mengapa 80%? Karena rasio siswa kita 1209 dengan ekstra 17 itu kurang. Karena memang seharusnya anak-anak itu tersalurkan bakat dan minatnya. Tapi sekali lagi kita berbenah, fasilitas, sarana dan prasarana itu harus kita lengkapi. Karena kalau kita ingin hasil maksimal, maka kita nggak bisa lah ala kadarnya, yang penting ada ekstranya, jangan. Tapi bagaimana proses ekstra itu berjalan dengan maksimal, sehingga anak-anak, bakat dan minat anak-anak tersalurkan dengan baik. Nah, itu bakat minat itu seperti gini, futsal, bulu tangkis, voli, olahraga semua kebanyakan. Olahraga. Terlalu ada juga yang broadcasting, ada juga jurnalistik, tahfidz, tilawah, mewarnai, kaligrafi, lalu ada tari. Kurang lebih insya Allah ada solo singer. Keren-keren semua ya. Keren-keren, ginian lah. Semoga kita nanti bisa mengupgrade, bisa menambah ekstra itu. Misalkan coding, misalkan sesuatu yang kekinian. Karena bagaimanapun juga inovasi dalam pendidikan itu sifatnya wajib. Kalau kita tidak mau inovasi, kita mohon maaf saya akan sebut branding. Bagaimana dulu pernah ada salah satu brand HP di tahun 2000-an yang luar biasa. Tapi karena di zona nyaman, maka seiring dengan berjalannya waktu dia akan tergerus lah. Kami tidak ingin seperti itu. Kita ingin kekinian. Oh, sekarang yang dibutuhkan anak itu coding. Sekarang yang dibutuhkan anak itu, kalau robotik kita sudah ada, ekstra robotik sudah ada. Tapi paling tidak nanti kita memberikan warna yang lain, dan semoga sarana dan prasarana kita memenuhi. Semoga ya. Nah, ini salah satu hal yang perlu diketahui juga nih Sobat Rongadi, bahwa memang kalau selama ini kita berpikir bahwa MI itu pasti kayaknya agama aja, religi aja, ternyata enggak. Kalau setiap tahun nih Ustadz, kalau Ustadz sendiri sebagai kepala sekolah ya, ada nggak evaluasi, ini kayaknya tahun depan harus ada ini yang baru, ada inovasi yang baru, seperti itu ada nggak sih Ustadz? Kalau di kita di akhir tahun pasti ada namanya evaluasi diri lah. Evaluasi diri itu dalam rangka pemetaan kita. Misal, ternyata dengan kondisi kita, dengan situasi dan kondisi yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat, karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui kira-kira keinginan masyarakat seperti apa. Nah, di situ nanti kita tentukan apakah kita membutuhkan tambahan ekstra atau belum. Nah, ketika sudah misalnya kita putuskan, kita harus nambah ekstra ini. Nah, kita jalin komunikasi dengan yayasan, karena bagaimanapun juga kita harus berkoordinasi dengan penanggung kebijakan, yakni yayasan. Sehingga kalau komunikasi itu berjalan dengan baik, insya Allah keinginan-keinginan kita dapat terwujudkan dengan baik, Mbak Novi. Oh, seperti itu ya. Nah, Ustadz, ini menjadi salah satu pesan juga kepada Sobat Rongadi yang mungkin kebanyakan juga sebagai orang tua yang memang mau tidak mau ya, hal-hal yang sederhana di rumah ternyata juga dibangun dari sekolahan yang akhirnya terbawa di rumah. Ini pesan juga untuk Sobat Rongadi, monggo Ustadz.
Pesan kami bahwa pendidikan anak itu tanggung jawab kita bersama. Guru akan mengawal penuh anak-anak didik kita di sekolah. Lah, ketika anak-anak selesai, terutama di lingkungan keluarga informal dan di lingkungan masyarakat non formal, itu saling kita jaga. Jadi di keluarga menciptakan ekosistem yang baik. Di masyarakat kita munculkan ekosistem yang baik. Ketika 3 pilar itu di sekolah sudah oke, di keluarga sudah oke, di masyarakat sudah oke, saya yakin generasi emas tahun 2045 itu bukanlah mimpi. Kita optimis awal lah, kita optimis, sehingga bisa menjadikan generasi-generasi hebat yang menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, mungkin seperti itu Mbak Novi. Iya, berarti bukan hanya tugas dari guru saja di sekolah, tapi juga orang tua, lingkungan, semuanya berperan aktif. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mbak Novi, sama-sama ilmunya juga, semoga juga bermanfaat untuk Sobat Rongga Hadi. Saya Novi pamit dan juga Ustadz Ubaidillah. Kita ketemu lagi di Talkshow on the Spot selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz.